Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A3 dengan NPM 241027. Di sini saya akan menjelaskan tentang hard news dan juga soft news. Berita hard news biasanya digunakan untuk menjelaskan sifat berita yang serius dan mewakili banyak orang, baik di suatu wilayah tertentu, negara, ataupun seluruh dunia. Berita-berita yang disampaikan hard news biasanya bersifat terkini dan juga penting diberitakan segera. Biasanya menyangkut topik bisnis, entertainment, atau masalah politik. Terdapat 5 karakteristik atau ciri khas dari berita hard news. Yang pertama, berita yang dilaporkan itu kejadiannya itu saat itu juga, kemudian topiknya itu penting. Yang ketiga, kejadian yang dilaporkan itu terjadi di sekitaran audiens. Yang keempat, kejadian itu menyangkut tokoh penting di masyarakat. Yang kelima, berita yang dilaporkan itu menyangkut berita kejadian yang luar biasa. Contohnya, tabrakan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, terjadi pada Senin sore. soft news adalah jenis berita yang ringan, memiliki unsur yang menghibur jika dibandingkan dengan hard news. Di sini ia mengangkat topik-topik yang seperti gaya hidup, olahraga, dan topik-topik yang lebih ringan lainnya. Di sini terdapat 5 karakteristik atau ciri khas dari berita soft news. Yang pertama, bersifat tidak terkait waktu, isi beritanya tidak harus faktual, sifat newsnya lebih menekankan pada detail pemberitaannya, lebih menekankan pada sisi human dan selebriti, dan kemudian ada sifat menghibur tetapi tetap informatif. Pemirsa, menikmati sensasi kuliner jadul ternyata masih bisa kita jumpai di ibu kota bertajuk festival. Di sini aku bakal ngejelasin tentang apa itu hoax. Nah, gini, gimana misalnya kamu lagi makan instan, terus kamu ngecek sosmed, orang tuh pada heboh nge-share bahwasanya ada koruptor yang dikutuk oleh rakyat menjadikan pari. Iya sih, bagus beritanya, tapi itu beritanya hoax. Nah, di sini kalian harus tahu apa sih itu hoax. Jadi, hoax itu adalah berita bohong yang dimana seseorang berusaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu berita, yang dimana berita tersebut belum dapat dikatakan benar atau tidaknya. Di sini kita dapat cara untuk bagaimana sih terhindar dari hoax. Jadi gimana sih cara menangkal hoax? Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan juga sensasional. Kemudian, perhatikan alamat situs. Ketiga, periksa fakta, pastikan sumber-sumber yang di-share itu benar atau tidaknya. Yang keempat, periksa foto. Yang paling penting adalah sebelum kalian nge-share, kalian harus saring dulu berita itu. Jangan langsung baca judul langsung nge-share. Di situ bahaya banget ya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang clickbait. Istilah clickbait ini udah ada sebelum dunia konten video merajalela seperti sekarang ini. Intinya, clickbait atau umpan balik klik adalah sebuah gaya membuat judul yang menarik perhatian audiens, entah itu dari pembaca atau penonton dan lain-lain, untuk mengklik atau membuka konten atau berita yang disajikan. Adapun juga pengertian atau arti lain dari clickbait adalah konten yang memiliki tujuan utama untuk menarik perhatian dan mendorong pengunjung untuk mengunjungi halaman tersebut. Pokoknya sebuah teknik atau taktik yang bisa menarik banyak audiens. Jadi ternyata clickbait dari dulu udah membuktikan bisa menaikkan rating sebuah media hingga zaman era sosmed sekarang. Bisa kita lihat ya contoh-contohnya.